iPad Gen 10 ini iPad keluaran tahun 2022. iPad dengan versi paling rendah, paling murah dari Apple yang bisa kalian beli di distributor resmi Apple saat ini. iPad ini tidak support Apple Intelligence, tidak seperti iPad mini, iPad Air ataupun iPad Pro yang terbaru saat ini. Apakah masih worth it dibeli di tahun 2025? Halo, gue Catur, kembali lagi di konten gadget desain. Kali ini saya pengen bahas iPad termurah yang dimiliki oleh Apple. Meski harganya nggak murah sih, masih 5 jutaan. Per bulan Maret kemarin, Apple ngumumin iPad Gen 11 dengan chip lebih baru dan storage yang lebih besar. Tapi hingga skrip ini dibuat di bulan April akhir, masih belum tersedia di Indo. Buat yang tidak familiar kasta produk Apple, saya jelasin garis besarnya biar kalian tidak salah pilih produk Apple. Untuk kasta yang paling tinggi adalah iPad Pro atau bahasa umumnya flagshipnya. Pembeda fitur dari iPad lainnya adalah chipset yang digunakan sudah yang paling canggih. Layarnya 120Hz, ukuran layarnya adanya 11 inci dan 13 inci. Punya RAM lebih besar dan support Apple Intelligence dan juga support Apple Pencil yang terbaru, Apple Pencil Pro dan Apple Pencil Gen 2. Untuk kasta menengah adalah iPad Air atau bahasa umumnya mid-range. Chipset yang digunakan di bawah iPad Pro. Kalau saat ini iPad Pro menggunakan chipset M4, berarti iPad Air itu lebih rendah dari M4. Yang ada saat ini masih M2 di Indonesia, tapi sudah rilis yang M3. Layarnya 60Hz, beda dengan iPad Pro. Pilihan ukuran layarnya 11 inci dan 13 inci. Punya RAM yang sama besar dengan iPad Pro. Support Apple Pencil yang paling baru, Apple Pencil Pro. Versi iPad Air yang terbaru saat ini adalah iPad Air M3, namun masih belum tersedia di Indonesia. Sekarang kasta di bawah iPad Air yaitu iPad mini. iPad mini sesuai namanya punya ukuran yang lebih kecil. Chipsetnya lebih rendah daripada iPad Air. Layarnya sama kayak iPad Air, masih 60Hz. Punya ukuran layar 8,3 inci, RAM-nya sama besar kayak iPad Pro dan iPad Air. Support Apple Pencil yang paling baru yaitu Apple Pencil Pro. Versinya terbaru iPad mini itu iPad mini 2024 atau iPad mini 7 yang pakai chipset A17 Pro itu. Dan kasta yang terakhir yang paling rendah, yang paling basic itu iPad Touch. Chipset yang digunakan lebih rendah daripada iPad Air dan iPad mini, tapi punya ukuran layar 10,9 atau 11 inci lah, serupa dengan iPad Air atau iPad Pro yang 11 inci dan lebih besar daripada iPad mini. Layarnya 60Hz, tidak seperti iPad Pro. RAM-nya lebih kecil dari segala jenis iPad lainnya. Kalau iPad Pro, iPad Air dan iPad mini pakai RAM 8GB yang versi yang terbaru itu, sedangkan iPad ini masih pakai RAM 4GB. Support Apple Pencil versi lama, Apple Pencil Gen 1 dan Apple Pencil Type-C. Apple Pencil Pro tidak support di iPad ini. Versi paling baru iPad ini iPad Gen 11 dengan chip A16, chip yang lebih rendah daripada iPad mini. Karena iPad Gen 11 ini baru saja rilis dan masih belum tersedia di Indonesia, jadi kita bahas iPad Gen 10 saja. Karena iPad ini yang paling bisa dijangkau oleh kebanyakan orang, meski harganya gak murah-murah banget ya, masih di harga 5,5 jutaan. Harga segitu menurut saya affordable buat kebanyakan desainer dan ilustrator, khususnya pemula yang masih pengen coba-coba ngerasain gambar di tablet. Oke, kita bahas spek yang dimiliki iPad ini. iPad Gen 10 ini ditenagai oleh chipset A14. Ini chipset yang sama digunakan oleh iPhone 12. Chipset A12 di iPad ini punya konfigurasi 6 core dengan speed up to 3 GHz. Untuk RAM-nya 4 GB dan storage yang base model itu 64 GB. Tersedia juga 256 GB, tapi harganya jadi 7 jutaan. Orang yang mending atau mundur beli iPad yang ingin yang 256 GB. Kok selisihnya jadi 1,5 jutaan, hanya upgrade storage doang. Di sini saya menggunakan iPad 64GB selama 3 tahun, masih terasa lega. Disclaimer, saya pakai iPad ini hanya untuk kerja saja, tidak install satupun game di iPad ini. iPad OS dan sistem hanya pakai 15GB, artinya sekitar 50GB itu space-nya bisa kalian gunakan buat install aplikasi atau berbagai nyimpan file kalian gitu. 64GB itu menurut saya sudah cukup jika digunakan kerja saja tanpa main game. Kalau main game cukup main di HP atau di perangkat lain menurut saya. Kalau kalian belinya 64GB gitu. Bagaimana dengan performa iPad ini? Apakah cukup untuk kebutuhan desain? iPad Gen 10 ini meski RAM-nya hanya 4GB dan chipsetnya boleh dibilang bahula lah, karena ini chipset sudah rilis 5 tahun yang lalu. Tapi untuk performa masih bisa bersaing dengan tablet mid-range dari brand lain. iPad 10 dengan konfigurasi chipset A14, RAM 4GB, storage 64GB mendapatkan skor 1,1 jutaan di Antutu 10. Dari skor tersebut lebih dari cukup untuk keperluan desain secara performa. Jika kalian terbiasa gambar di Ibis Pen, Medipaint, di iPad ini pasti lancar. Jika kalian user CSP pakai iPad ini pasti lancar. Jika kalian user Procreate berencana upgrade dari iPad lama, ini pilihan yang tepat jika budgetnya pas-pasan.
Kalau kita bandingkan dengan iPad 6 atau iPad 9 yang dimana di kanvas A4 300 dpi, iPad ini hanya mampu 16 hingga 26 layer. Dan di iPad ini di kanvas ukurannya sama, bisa ukuran 50 layer lebih. Dan jika kalian saat ini user iPad Pro 2018 berpikir jika ganti iPad Gen 10 itu adalah upgrade karena iPad ini keluaran tahun 2022, kalian salah. Di kanvas A4 300 dpi jumlah layar kedua iPad ini sama karena jumlah layar Procreate itu bukan ditentukan oleh chipset yang digunakan, melainkan kapasitas RAM-nya. iPad Pro 2018 dan iPad Gen 10 ini sama-sama menggunakan RAM 4GB. Oke, bagaimana untuk layar yang digunakan di tablet ini? iPad Gen 10 ini menggunakan layar dengan panel IPS dan refresh rate 60Hz. Masih 60Hz, kalian nggak salah dengar, masih 60Hz. Dari poin ini terlihat layar tablet 5 jutaan ini kalau dibandingkan dengan tablet Android itu setara dengan tablet Android harga 2 jutaan. Resolusi tablet ini di QHD di angka 2360 x 1640. Resolusi yang cukup tajam dan mampu menampilkan berbagai detail gambar dengan jelas dan jernih di layar tablet 11 inci. Untuk brightness-nya up to 500 nits. Ini cukup bekerja indoor maupun outdoor di tempat yang teduh yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Akurasi warna 100% sRGB, tapi jika dibandingkan dengan iPad Pro 2018, layarnya masih lebih baik iPad Pro 2018. Layar dengan spesifikasi tersebut memenuhi standar yang dibutuhkan oleh desainer grafis. Resolusi pas buat desainer grafis dan ilustrator, tingkat brightness-nya cukup dan akurasi warnanya cukup untuk pekerjaan kreatif yang membutuhkan warna presisi. Oke, sekarang kita bahas baterai yang dimiliki tablet ini. Bagaimana baterai iPad Gen 10 ini? Apakah cukup buat kerja seharian? Baterai yang digunakan tipe lithium polymer dengan kapasitas 7606 mAh. Ukuran baterai yang wajar untuk sebuah tablet ukuran 11 inci. Bagaimana daya tahan baterai iPad ini? iPad ini dari pengujian bisa bertahan 11 jam jika digunakan browsing dengan kecerahan layar sekitar standar lah 40%-an. Dan jika digunakan kerja Procreate kurang lebih 6 jam bisalah ini di iPad ini. Untuk chargingnya sendiri menggunakan charger 20 watt dengan port Type-C. Akhirnya iPad Gen 10 mendapatkan upgrade ke port Type-C, sedangkan iPad yang Gen 9 itu masih menggunakan Lightning. Bagaimana dengan softwarenya? iPad Gen 10 ini menggunakan iPad OS. Bawaan pabriknya sudah terinstall iPad OS ke-16 dan bisa di-upgrade ke iPad terbaru saat ini. Kalau di tahun 2024 sebelum Juni ini masih iPad 18. Kalau sesudah Juni, sesudah event WWDC biasanya rilis iPad OS baru yaitu iPad OS 19. Ada kekurangan software khusus iPad ini dan generasi yang lebih tua. iPad ini tidak support Apple Intelligence. Jadi untuk fitur AI seperti editing, erase object, circle to search tidak tersedia di iPad ini. Tapi untuk auto hilangin background masih bisa di iPad ini. Memudahkan kalian editing foto atau yang mungkin bikin stiker WA lewat foto kalian yang kalian foto lewat galeri gitu bisa. Langsung di crop tanpa background di iPad ini. Bagaimana dengan stylus-nya? Apakah iPad Gen 10 ini support dengan stylus yang terbaru dari Apple? iPad Gen 10 ini dengan desain yang baru yang fresh, namun terbatas Apple Pencil Gen 1 dan Apple Pencil Type-C. Karena iPad ini tidak punya magnetic charging seperti iPad Pro 2018 atau iPad Air M1. Jadi ini hanya support Apple Pencil Gen 1 atau Apple Pencil Type-C. Apa bedanya Apple Pencil Gen 1 dan Apple Pencil USB Type-C? Secara fitur sama saja, tidak ada bedanya. Sama-sama punya palm rejection, sama-sama punya pressure sensitive. Sudah, itu saja. Apple Pencil Type-C ini ada karena Apple ditekan oleh Uni Eropa. Jika ingin jualan di Eropa, semua perangkat harus Type-C demi meminimalisir sampah elektronik. Dan jika kalian mau beli iPad Gen 10, saya rekomen beli yang Apple Pencil Type-C saja karena harganya agak beda jauh. So untuk stylus iPad Gen 10 ini tentu tidak support Apple Pencil yang menggunakan sistem magnet seperti Apple Pencil Gen 2 dan Apple Pencil Pro yang punya fitur lebih baik daripada Apple Pencil Gen 1 dan Apple Pencil Type-C. Sekarang kesimpulan iPad Gen 10. Bagaimana pendapat saya tentang iPad Gen 10? Apakah rekomen buat desainer grafis? iPad ini pilihan paling ideal buat desainer grafis. Harganya tidak terlalu mahal, masih bisa dijangkau oleh kebanyakan orang daripada iPad Air mulai 8 jutaan atau iPad Pro mulai 12 jutaan. Ini tablet cocok buat memulai karir kreatif kalian ataupun yang serius belajar gambar bisa pakai iPad ini. Karena dengan iPad ini aman dari gangguan misalnya force close gitu. Buat ilustrator yang pakai Procreate atau aplikasi lainnya seperti Ibis Paint, Medibank,
ini iPad aman banget. Animasi logo atau bumper bikin di iPad ini masih cukup lancar. Untuk 3D belum saya coba karena skill issue saya gak bisa 3D. Kalian boleh banget cerita kalau kalian pernah coba pakai 3D di iPad ini. Kalian bisa tulis di komentar. Untuk layarnya masih proper banget untuk pekerjaan kreatif karena akurasi warnanya 100% sRGB. Ditambah lagi resolusinya cukup tajam menampilkan berbagai detail di tablet ini. Baterainya pas buat kerja seharian, softwarenya aman buat jangka panjang 2 hingga 3 tahun. Saya rasa masih mendapatkan update OS. Meskipun setiap ada update fitur AI, Apple Intelligence, iPad ini tidak kebagian karena tidak support. Stylusnya masih menggunakan Apple Pencil Gen 1 atau Apple Pencil Type-C, belum bisa yang pakai Apple Pencil Pro. Dan Apple Pencil Gen 1 dan Type-C stylus yang bagus dan recommend karena proses sensitifnya dan performance-nya bekerja sempurna tanpa bug atau terasa delay. Saya bisa bilang iPad Gen 10 ini masih recommend di tahun 2025. Meskipun iPad Gen 11 bentar lagi mungkin bakal jualan di Indonesia sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya. Itu hanya asumsi saja, gak ada data. Saya rasa jika kalian akhirnya pilih iPad Gen 10 ini buat memulai karir sebagai desainer grafis, saya rasa tidak akan kecewa atau menyesal gitu. Karena sudah banyak ilustrator memulai karir dengan iPad 10. Dan jika memang nanti kalau sudah sukses dan mampu beli iPad Air atau iPad Pro karena tuntutan kerja, butuh iPad yang lebih powerful, atau kebutuhan uangnya sudah ingin melampiaskan mimpi gitu, keinginan yang belum kesampaian beli iPad Pro gitu, gaslah gitu. Tapi untuk memulai iPad 10 itu sudah cukup. Suka konten gadget seperti ini, subscribe channel ini. Saya Catur, desainer grafis yang suka konten. See you di next video ya. Bye.